Baiklah, pada slide yang berikutnya ini adalah kita mempersiapkan ulangan setiap kombinasi perlakuan tersebut. Kita tahu bahwa tadi ada 6 kombinasi perlakuan. Nah, dari setiap kombinasi perlakuan kita lakukan pengulangan. Nah, di sini pasti peneliti melakukan 5 kali ulangan. Nah, 5 kali ulangan itu maksudnya bahwa dari setiap kombinasi perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali dari masing-masing kombinasi perlakuan. Jadi ada 5 replikasi, ya, 5 replikasi, 5 pengulangan, 5 ulangan. Ada istilahnya 5 ulangan. Jadi di slide ini adalah kita menyiapkan ulangan. Dalam hal ini ada 5 ulangan pada setiap kombinasi perlakuan dari rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor, di mana faktor pertamanya adalah A2 taraf dan faktor B-nya 3 taraf, dan masing-masing kombinasi diulang sebanyak 5 kali. Nah, seperti sebelumnya kita sudah menyusun kombinasi antara faktor A dan faktor B, ya, antara faktor pertama dengan faktor kedua. Nah, dari masing-masing kombinasi, contohnya ini adalah kombinasi taraf pertama faktor pertama dengan taraf pertama faktor kedua. Jadi antara A0 dan B0 dilakukan 5 kali pengulangan, 5 kali ulangan. Jadi kita menyiapkan ulangannya. Ini ulangan 1, ini ulangan 2, ini ulangan 3, ini ulangan 4, ini ulangan 5. Nah, dari setiap ulangan ini, ya, dari masing-masing ulangan ini, maka kombinasi perlakuan yang disimpulkan adalah sama. Jadi A0 B0 ulangan 1, A0 B0 ulangan kedua, A0 B0 ulangan ketiga, A0 B0 ulangan keempat, dan A0 B0 ulangan kelima. Jadi kebetulan pada penelitian ini dia melakukan 5 ulangan, ya, dia melakukan 5 ulangan untuk setiap kombinasi perlakuan. Nah, jadi untuk kombinasi yang pertama, yaitu A0 B0, disiapkannya 5 ulangan. Jadi kalau penelitiannya di rumah kaca, greenhouse, menggunakan ember umpamanya, atau menggunakan polybag, atau menggunakan wadah media lainnya, maka dia siapkan 5 wadah, 5 ember atau 5 polybag, ya, untuk kombinasi A0 B0. Jadi A0 B0 untuk ulangan yang 1 dibuat 1 polybag atau 1 ember. A0 B0 untuk ulangan kedua disiapkan juga 1 polybag atau 1 ember. Nah, begitu juga A0 B0 ulangan ketiga disiapkan juga 1 polybag atau 1 ember atau pot, ya. Begitu juga selanjutnya A0 B0 untuk ulangan keempat disiapkan juga 1 pot atau 1 ember atau 1 polybag. Begitu juga untuk A0 B0 untuk ulangan kelima. Jadi kombinasi A0 B0 terdapat 5 ulangan, ya. Kalau percobaannya di greenhouse, di rumah kaca, menggunakan pot, maka ada 5 pot. Kalau dia menggunakan polybag, ada 5 polybag. Kalau dia menggunakan ember, ada 5 ember untuk kombinasi perlakuan A0 dengan B0. Kombinasi A0 B0 ada 5 ulangan. Kalau percobaannya di lapangan, berarti petakan, maka untuk kombinasi perlakuan A0 B0 disiapkan 5 petakan. Untuk ulangan 1, petakan untuk ulangan kedua, petakan untuk ulangan ketiga, petakan untuk ulangan keempat, petakan untuk ulangan kelima. Itu kalau pada satu hamparan. Tapi ada juga ulangannya dengan berbeda provinsi. Berarti kombinasi A0 B0 dilakukan di 5 provinsi, ya, kalau ulangannya berupa provinsi. Nah, selain kombinasi A0 B0 juga dilakukan, ya, kita siapkan juga ulangan untuk kombinasi yang kedua, untuk kombinasi A0 B1, ya.
kita siapkan juga 5 ulangan. Ulangan satunya, ulangan kedua, ulangan ketiga, ulangan keempat, dan ulangan kelima. Kalau dia percobaan di rumah kaca, maka disiapkan pot atau polybag atau ember. Ya, sebanyak 5 pot atau 5 ember atau 5 polybag. Kalau di lapangan petakan, berarti kita siapkan juga untuk kombinasi A0B1 sebanyak 5 petakan. Berikutnya untuk kombinasi yang selanjutnya, yaitu antara A0B2. A0B2 dari tahap pertama faktor pertama dengan tahap ketiga faktor kedua, yaitu A0B2. Jadi kita siapkan juga 5 ulangan untuk ulangan pertamanya, ulangan keduanya, ulangan ketiga, ulangan keempat, dan ulangan kelima, dan seterusnya, ya, dan seterusnya sampai kombinasi yang keenam, yaitu antara tahap kedua faktor pertama dengan tahap ketiga faktor kedua, yaitu A1B2, antara A1B2. Kita siapkan untuk ulangan pertamanya, untuk ulangan keduanya, ulangan ketiga, ulangan keempat, dan ulangan kelima. Jadi jangan lupa, setelah tahapan sebelumnya tadi sudah Bapak jelaskan, setelah kita mengetahui jumlah faktornya, berikutnya jumlah tahap masing-masing faktor, berikutnya lagi menyusun kombinasi perlakuan dari kedua faktor, dan berikutnya pada sesuai dengan slide ini adalah menyusun atau menyiapkan ulangan setiap masing-masing kombinasi perlakuan. Karena di sini ada 5 ulangan, maka disiapkanlah 5 ulangan untuk masing-masing kombinasi perlakuan. Mulai dari kombinasi perlakuan A0B0 siapkan 5 ulangan, kombinasi A0B1 disiapkan 5 ulangan, kombinasi A0B2 disiapkan 5 ulangan, kombinasi A1B0 siapkan 5 ulangan, kombinasi A1B1 disiapkan 5 ulangan, begitu juga kombinasi A1B2 disiapkan 5 ulangan, sehingga jumlahnya adalah 30 pot. Kalau di greenhouse kita menyiapkan pot, maka diperlukan 30 pot, diperlukan 30 pot. Kalau kita menggunakan polybag, maka diperlukan 30 polybag. Kalau kita menggunakan ember, maka diperlukan 30 ember. Kalau di lapangan, maka kita perlukan 30 petakan. 30 petakan lahan yang akan kita jadikan sebagai kombinasi dan antara pelakuan dan beserta ulangannya, ya. Jadi ada 6 kombinasi pelakuan disertai dengan masing-masing 5 ulangan, sehingga ada 30 petakan kalau di lapangan. Kalau di rumah kaca 30 pot, ya. Jadi jangan lupa pada slide yang berikut ini itu menjelaskan bagaimana kita menyiapkan ulangan untuk setiap kombinasi perlakuan. Jadi sangat tergantung dari berapa jumlah ulangannya. Ada yang penelitian menggunakan 3 ulangan, ada penelitian lain menggunakan 4 ulangan, ada juga yang menggunakan 5 ulangan. Kebetulan contoh kita ini menggunakan 5 ulangan, ya, 5 ulangan. Jadi review lagi bahwa pada slide yang berikut ini kita menyiapkan ulangan dari setiap kombinasi perlakuan untuk rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor, di mana faktor pertamanya terdiri dari 2 tahap, yaitu faktor A, dan faktor keduanya B terdiri dari 3 tahap, dan masing-masing kombinasi perlakuan diulang sebanyak 5 kali, sehingga terdapat, kalau itu kita menggunakan pot, terdapat 30 pot, ya, yang harus kita siapkan. Kalau kita menggunakan petakan di lapangan, maka kita harus menyiapkan 30 petakan di lapangan. Dan untuk slide ini Bapak cukupkan sini, kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Baiklah, pada slide yang berikutnya ini adalah bagaimana kita mempersiapkan pemberian label, di mana label yang kita siapkan tersebut berisi informasi tentang kombinasi perlakuan
beserta ulangannya masing-masing. Jadi di slide ini menyajikan tentang bagaimana kita mempersiapkan label dan untuk pemberian label. Jadi pertama kita mempersiapkan labelnya dulu, label dari setiap percobaan kita, atau setiap polyback percobaan kita, atau setiap petakan dari percobaan kita. Nah, label tersebut berisi informasi tentang kombinasi perlakuan beserta ulangannya masing-masing. Jadi sekali lagi, berisi label tersebut berisi kombinasi perlakuan beserta ulangannya masing-masing. Jadi slide ini menyajikan bagaimana pemberian label kombinasi perlakuan dengan ulangan pada penelitian yang menggunakan metode rancangan acak, menggunakan metode rancangan percobaan, dan rancangan percobaan yang dipilih adalah rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor, di mana faktor pertamanya A terdiri dari 2 taraf dan faktor keduanya B terdiri dari 3 taraf, serta diulang sebanyak 5 kali. Jadi setiap kombinasi perlakuan AB diulang sebanyak 5 kali. Nah, pada slide ini bagaimana kita mempersiapkan labelnya. Mempersiapkan label, di mana labelnya berisi informasi kombinasi perlakuan beserta ulangan. Nah, sebagai contoh, pada kombinasi perlakuan A0 B0 pada ulangan 1, maka kita buatkan labelnya seperti ini: A0 B0 ulangan 1. Ya. A0 B0 U1, U-nya sebagai singkatan ulangan. Jadi untuk kombinasi perlakuan taraf pertama faktor pertama dengan taraf pertama faktor kedua, yaitu A0 B0 pada ulangan pertama, kita buat labelnya A0 B0 U1. Ya, A0 B0 U1. Berikutnya juga untuk ulangan kedua kita siapkan pemberian labelnya. Ulangan ketiga kita siapkan, pertama kita siapkan labelnya, dan setelah kita siapkan labelnya, kita tempelkan, kita beri label tersebut kepada masing-masing percobaan kita. Masing-masing, misalnya kalau kita percobaan di rumah kaca, greenhouse menggunakan pot, maka label yang sudah kita siapkan kita tempelkan pada masing-masing pot yang kita gunakan, masing-masing polybag yang kita gunakan. Ya. Kalau di lapangan, maka kita siapkan label, ya, dan label ini kita tulis dalam bentuk pakai papan, ya, dan papannya ditutup pakai plastik supaya kalau begitu hujan tidak basah, tidak luntur labelnya, dan selanjutnya ditancapkan di masing-masing petakan. Ya, jadi masing-masing petakan dikasih informasi berupa label, ya, label ya, dalam bentuk papan yang ditulis labelnya seperti A0 B0 U1 yang menginformasikan bahwa petakan tersebut adalah untuk kombinasi perlakuan A0 B0 dengan pada ulangan pertama. Nah, ini kita siapkan. Jadi terlebih dahulu kita mempersiapkan labelnya, label dari setiap yang berisi informasi tentang kombinasi perlakuan dan ulangannya. Ya, jadi sini ada label A0 B0 ulangan 1 yang menginformasikan bahwa taraf pertama dari faktor pertama dan taraf pertama dari faktor kedua dengan ulangan pertama, pada ulangan pertama. Jadi Bapak ulangi, label yang pertama ini menginformasikan kombinasi perlakuan, yaitu kombinasinya A0 B0 beserta ulangannya adalah pada ulangan pertama. Nah, berikutnya kita siapkan juga untuk kombinasi A0 B0 pada ulangan kedua. Berikutnya juga kita siapkan labelnya untuk kombinasi perlakuan A0 B0 pada ulangan ketiga. Kita siapkan juga label yang berikutnya untuk A0 B0 ulangan keempat. Dan yang berikutnya kita siapkan juga label kombinasi perlakuan A0 B0 pada ulangan kelima. Nah, begitu juga untuk kombinasi yang berikutnya, yaitu A0 B1. Kita siapkan juga pada ulangan 1. Kombinasi berikutnya A0 B1 pada ulangan kedua,
A0B1 pada ulangan ketiga, A0B1 pada ulangan keempat, A0B1 pada ulangan kelima, ya. Dan selanjutnya untuk kombinasi berikutnya, yaitu kombinasi A0B2. A0B2 itu taraf pertama faktor pertama dengan taraf ketiga faktor kedua, yaitu kombinasinya A0B2 dan pada ulangan pertama, maka labelnya adalah A0B2 ulangan pertama, A0B2 U1. U1-nya adalah ulangan pertama. Kita siapkan juga untuk ulangan keduanya, kita siapkan juga untuk ulangan ketiga, kita siapkan juga untuk ulangan keempat, dan kita siapkan juga untuk ulangan kelima. Berikutnya juga untuk kombinasi taraf kedua faktor pertama dengan taraf pertama faktor kedua, yaitu A1B0 pada ulangan pertama. Maka kita tulis labelnya A1B0 U1. Artinya taraf pertama taraf kedua faktor pertama dengan taraf pertama faktor kedua pada ulangan pertama. Maka labelnya A1B0 U1. Bapak ulangi bahwa label A1B0 U1 adalah label yang menginformasikan bahwa percobaan tersebut dikenakan kombinasi perlakuan dari taraf kedua faktor pertama dengan taraf pertama faktor kedua pada ulangan pertama. Ya. Setelah kita siapkan A1B0 U1 pada ulangan 1, selanjutnya untuk ulangan keduanya. Berikutnya pada ulangan ketiganya kita siapkan, berikutnya untuk ulangan keempat, dan selanjutnya untuk ulangan kelima. Selanjutnya baru ke kombinasi A1B1, yaitu taraf kedua faktor pertama dengan taraf kedua faktor kedua, jadi A1B1. Kita siapkan untuk ulangan pertamanya, jadi A1B1 U1, A1B1 U2, kita siapkan untuk ulangan kedua, kita siapkan untuk ulangan ketiganya A1B1 U3, kita siapkan ulangan keempatnya A1B1 U4, ya. Kita siapkan juga untuk ulangan kelimanya A1B1 U5. Dan selanjutnya adalah kita siapkan berikutnya untuk kombinasi antara taraf kedua faktor pertama dengan taraf ketiga faktor kedua, yaitu A1B2. Mulai dari kita siapkan untuk ulangan pertamanya, yaitu A1B2 ulangan pertama dengan label A1B2 U1. Berikutnya untuk ulangan kedua A1B2 U2. Berikutnya untuk ulangan ketiga kita siapkan A1B2 U3. Selanjutnya kita siapkan untuk ulangan keempatnya A1B2 U4. Berikutnya yang terakhir adalah untuk ulangan kelimanya, yaitu A1B2 U5. Nah, jadi di slide ini menyajikan bagaimana kita mempersiapkan label, ya, di mana label yang kita perlu siapkan itu berisi informasi kombinasi perlakuan beserta ulangannya masing-masing. Jadi kombinasi perlakuan beserta ulangannya masing-masing. Nah, setelah kita mempersiapkan label, maka label tadi kita tempelkan ke masing-masing perlakuan yang kita berikan pada percobaan kita. Kalau kita percobaan kita di rumah kaca, di greenhouse, kita menggunakan pot atau polybag atau ember, maka label yang sudah kita siapkan kita tempelkan, kita tempelkan ke tapi sebelum kita tempelkan jangan lupa kita lapiskan kita masukkan dalam plastik dulu, yang masukkan dalam plastik transparan. Kenapa perlu pakai plastik transparan? Pertama, biar labelnya kelihatan. Kalau plastiknya tidak transparan, nanti labelnya nggak kelihatan. Jadi masukkan di plastik transparan supaya labelnya kelihatan. Kedua, supaya apabila terjadi tertimpa debu dan mudah membersihkannya. Kalau itu percobaan di greenhouse, di greenhouse. Tapi kalau di lapangan, kita perlu lapisin juga pakai plastik. Tujuannya selain supaya labelnya kelihatan, pakai plastik transparan supaya labelnya kelihatan,
Yang kedua, apabila kena hujan, ya, tulisan di label tadi tidak luntur, karena yang basah bukan tulisan di labelnya, tapi yang basah plastik pembungkusnya, sehingga mudah dilap, ya, mudah dilap dan dikeringkan. Jadi ulangi lagi bahwa tahapan yang berkaitan slide ini adalah tahapan mempersiapkan label penelitian dan pemberian label tersebut, ya, di setiap percobaan kita, setiap satuan percobaan kita. Jadi kalau percobaannya di rumah kaca, maka label yang sudah kita tulis kita tempelkan di masing-masing potnya, di masing-masing polybagnya, di masing-masing embernya. Kalau percobaan itu kita lakukan di lapangan, di petakan-petakan, maka kita siapkan seperti mirip papan pengumuman gitu, ya. Jadi ada kayu yang bisa ditancapkan ke masing-masing petakan, dan ada papan yang bisa kita tulis untuk label ini, ya. Tapi upayakan yang jangan sampai mudah luntur karena hujan. Jadi upayakan yang tidak luntur pada saat hujan. Bisa dalam bentuk label yang dilapisin plastik transparan, bisa juga langsung ditulis dalam bentuk cat yang tahan hujan, ya, tahan kena hujan, yang tidak luntur, ya. Nah, inilah penting supaya kalau ini tahapan ini kita tidak lakukan dengan hati-hati dan kita tidak lakukan dengan benar, maka kita akan mengalami kebingungan pada saat di lapangan. Umpamanya di petakan-petakan yang sudah kita kasih label, ternyata label tersebut pada luntur, sehingga kita sendiri tidak lupa ini petakan ini dikenakan perlakuan apa, kombinasi perlakuan apa dan apa, dan pada ulangan keberapa, ya. Nah, itu hati-hati. Begitu juga dengan di rumah kaca, ya. Di rumah kaca labelnya kita lapisin plastik transparan, supaya kalau apabila saat kita menyiram karena tetesan air tadi tidak membuat label yang kita tulis tadi menjadi luntur, sehingga kita kehilangan informasi ini pot ini dikenakan perlakuan apa tadinya, kombinasi perlakuan yang mana, dan pada ulangan keberapa, ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Nah, biasanya peneliti-peneliti yang sudah pengalaman, dia memperhatikan sekali cara pembuatan label ini dan cara pemberian labelnya, ya. Nah, bagi yang sering terjadi kegagalan itu pada peneliti-peneliti pemula yang masih belum punya pengalaman, sehingga dia buat labelnya seadanya saja. Begitu berjalan labelnya pada luntur, dia kehilangan informasi bahwa pot-potnya ini untuk kombinasi pelakuan yang mana dan pada ulangan keberapa, sehingga membuat rancu dari pengukuran yang dia peroleh, karena dia nggak tahu ini label dari kombinasi pelakuan yang mana dan pada ulangan keberapa. Jadi ini seperti sepele tapi penting, ya, tahapan yang sangat penting dalam penelitian. Tentunya untuk peneliti-peneliti senior, ya, yang seperti ini sudah terbiasa dia, ya, sudah hafal, ya, sudah hafal dalam mempersiapkan label, dalam pemberian label, dan dalam pemberian labelnya bagaimana supaya label tadi tetap tahan, tidak luntur, pada saat kena air, pada saat penyiraman di rumah kaca umpamanya, atau pada saat membersihkan, merapikan, ya, di rumah masing-masing potnya, atau pada saat di lapangan, pada saat hujan, di lapangan kena hujan, pada saat hujan, label-label tadi tidak luntur, tidak hilang, masih tetap jelas, sehingga si peneliti tahu persis bahwa petakan ini adalah petakan yang dikenakan kombinasi perlakuan sekian, A-nya A berapa, B-nya B berapa, dan pada ulangan keberapa, sehingga pada saat dia melakukan pengukuran, dia tahu bahwa yang dia ukur pada petakan tersebut untuk perlakuan, kombinasi perlakuan yang mana pada ulangan keberapa. Jadi untuk saya lagi pada slide ini, Bapak ulangi bahwa pada slide ini menyajikan informasi tentang bagaimana kita mempersiapkan label penelitian, ya, label dari setiap satuan penelitian kita,
dan bagaimana pemberian label tersebut. Nah, yang paling penting di label tadi ada menyajikan informasi kombinasi perlakuan beserta ulangan. Jadi kombinasi perlakuan beserta ulangan. Selebihnya tergantung ke kebutuhan. Ya. Yang paling mendasar adalah berisi informasi kombinasi perlakuan beserta ulangannya masing-masing. Jadi harus tahu dia bahwa kombinasi keberapa antara faktor A dengan faktor B-nya. Ya. Apakah A 0 B 0, apakah A 0 B 1, ataukah A 0 B 2, atau malah A1 B 0, atau A1 B 1, atau A1 B 2. Selanjutnya juga pada ulangan keberapa? Ulangan ke-1 kah, atau ulangan kedua kah, atau ulangan ketiga kah, atau ulangan yang berikutnya, yaitu ulangan keempat atau ulangan kelima. Nah, jadi pentingnya persiapan pembuatan label dan pentingnya pada saat pemberian label, dan juga persyaratan dari label tersebut. Jadi label harus jelas terlihat dan label tadi tidak luntur pada saat kena air. Jadi sehingga label sangat membantu bagi si peneliti ya, pada saat dia melakukan pengamatan, mulai dari pengamatan tinggi tanah, berkaitan dengan sifat kimia tanahnya, pH tersedianya, pH tanahnya, maupun yang lain-lainnya berkaitan sifat kimia tanah, maupun yang berkaitan dengan pertumbuhan tanaman, tinggi tanaman, jumlah daun dan sebagainya, maupun juga berkaitan dengan komponen hasil dan hasil tanaman. Nah, semuanya pada saat dia tetapkan, dia amati di lapangan, dia harus tahu bahwa yang dia ukur tadi untuk kombinasi perlakuan yang mana pada ulangan keberapa. Itu yang penting sekali, ya. Bapak rasa itu yang informasi yang penting di slide ini, dan kita lanjutkan ke slide berikutnya.